kehidupan, membangun kebersamaan yang hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkungan RT RW ini sangat butuh yang namanya ada kebersamaan. Lebih dari itu, kita saling memaaf-maafkan pada momentum halal bihalal ini. Dan ini pernah digagas. Jadi halalun bihalalin ini adalah konon ceritanya diadakan oleh presiden pertama Bung Karno, minta fatwa kepada Hadratus Syekh Haji Hasid Wahab Asyrullah untuk diadakan pertemuan akbar dari sekian banyak pemimpin komponen bangsa, sehingga mengambil istilah pada saat itu bahasa Haji Abdul Wahab Asyrullah dengan kalimat halal bihalal. Jadi pada saat itu pentingnya kebersamaan membangun sebuah bangsa. Kalau di RW 01 ini adalah membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, pasti di sana sini ada sesuatu yang mungkin dipandang kurang sempurna. Karena manusia ini adalah tempat di mana makhlul khata' wa nisyan. Ada tempat kelalaian, mungkin karakter yang tidak baik, tutur kata yang tidak sopan. Oleh karena itu digagas oleh Bapak RW untuk kita saling maaf-memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aspek yang kedua, bahwa pentingnya halal bihalal ini dengan dikemas halal bihalal ini adalah mengingat kefitrahan kita. Kenapa bulan Ramadan itu dilakukan? Kenapa ada dari 12 bulan ada yang namanya bulan Ramadan? Kenapa itu masih ada puasa? Allah menyediakan sesungguhnya itu ada alokasi waktu 1 bulan penuh. Di dalam waktu 12 bulan itu, dalam rangka bulan itu digunakan untuk bulan mensucikan umat manusia. Kalau mukhatabnya ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya setelah pasca Ramadan kita dipanggil dengan kata-kata minal aidin wal faizin. Maknanya adalah minal aidin, kembali kepada faizin, minal aidin wal faizin, kembali kita kepada kefitrahan kita. Aslinya umat manusia ini adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi suci, tidak punya dosa dan noda. Makanya setelah pasca Ramadan, setelah kita suci, pastinya bulan Ramadan itu ada tempat training center, latihan kejujuran, latihan karakter yang baik, dilatih. Setelah itu pasca Ramadan kita kembali kepada minal aidin, kembali kepada kesucian kita. Aslih putih lagi. Jadi tanggal 1 Syawal kemarin, kalau puasa kita diterima, maka kita kembali suci. Tinggal bagaimana mempertahankan kesucian itu sampai ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sehingga penting di bulan Ramadan ini, pasca Ramadan, bahwa kita ingat bahwa kita sudah kembali kepada kefitrahan kita. Bagaimana mempertahankan kefitrahan itu sampai alokasi waktu 11 bulan ke depan tetap kita dalam kondisi, dalam keadaan fitrah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa itu bisa, ini udah berapa menit? Masih kurang 4 menit. Puasa kita bisa dinilai, diterima atau tidak, itu dari pribadi kita masing-masing. Ada dalam Al-Quran ada 3 konsep. Pertama, tanda-tanda kita diterima itu ada, pertama dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Jadi
aslinya setelah kita di training di bulan Ramadan, ujung-ujungnya kita memiliki predikat yang namanya al-muttaqin. Amin. Amin. Semua kita mudah-mudahan termasuk peringkat al-muttaqin semuanya. Amin. Dengan peringkat al-muttaqin pasca Ramadan itu memiliki 3 sifat. Nah, 3 sifat itu barangkali kita sendiri yang mengetahui. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Sifat pertama bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Memiliki sifat dermawan dalam kondisi memiliki finansial ataupun dalam kondisi pas-pasan. Istiqomah dan kontinuitas. Kalau bulan Ramadan senang bersedekah, di luar bulan Ramadan senang bersedekah. Bahkan dianalogikan dalam tafsir Ibnu Katsir, andaikan keseharian kita memiliki uang 100.000, ini kehebatan puasa yang diterima. Punya uang 100.000, tetapi ada orang di sebelah yang masih memungkinkan meminta uluran tangan kita, maka 100.000 itu tidak kita habiskan kebutuhan kita sehari itu. Masih bisa berderma, diambil 20.000 untuk kepentingan orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Itulah yang dikatakan ciri-ciri yang pertama. Fisarra udhara. Kalau orang berderma, bersosial, menyisihkan sebagian hartanya dalam posisi banyak uang, semua orang bisa. Tetapi wadhara dalam kondisi pas-pasan tapi masih bisa berbuat. Ini sifat pertama. Puasa kita diterima oleh Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Sifat yang kedua adalah mampu menahan amarah. Sebenarnya Bapak RW itu bisa marah kepada bawahannya, RT RW bisa dimarahin, itu enggak salah. Tetapi Bapak RW mampu wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya. Tidak mudah marah. Orang kita memang harus memiliki sifat marah. Sifat marah itu adalah anugerah, tetapi tidak mudah marah. Hak-hak kita diganggu, harus marah. Karena ada 3 anugerah yang Allah berikan. Pertama, al-aqlu akal, wasyahawatu syahwat. Syahwat itu Pak Hendro itu anugerah ini. Syahwat itu. Kalau tidak ada syahwat, tidak ada penduduk di bumi ini. Beda dengan malaikat. Manusia dengan syahwat, alhamdulillah bisa punya anak. Syahwat makan, kita tidak kurus kering karena Allah memanugerahkan syahwat. Itu yang kedua, akal, syahwat. Yang ketiga, wal ghadabu, marah. Marah itu harus kita miliki, tapi kita jangan mudah marah. Hadirin muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, ciri-ciri orang al-muttaqin itu versi Al-Quran adalah mampu menahan amarah. Dikit-dikit marah sama istrinya, dikit-dikit marah sama putranya, dikit-dikit curiga sama tetangganya. Itu perlu dipertanyakan. Jadi ciri puasa yang diterima itu adalah yang kedua adalah mampu menahan amarah. Bukan tidak memiliki sifat marah, mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Nah, ini yang ketiga malam hari ini, halal bihalal. Wal afina 'anil nas. Mampu memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Orang sebelah itu sesungguhnya sudah jelas-jelas punya salah kepada kita. Tapi dengan lapang dada, orang yang puasanya diterima, dengan kedua belah tangan terbuka, tetangga kita minta maaf, dengan ikhlas dalam dada memaafkan saudara kita. Itulah ciri bahwa sifat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah tanda kita diterima oleh Allah puasa kita. Pertama, senang menyisihkan sebagian harta kita, kalaupun dalam kondisi pas-pasan, istiqomah, senang bersedekah. Yang kedua adalah mampu menahan amarah, dan yang ketiga adalah senang memberikan maaf kepada orang-orang sekitar kita, kalaupun orang itu jelas-jelas memiliki dosa kepada kita, tapi kita dengan lapang dada memaafkan saudara kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq wal musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.